Let's talk the noise. Oke, selamat malam para noise maker. Masih ada Ruli di sini dan Ilham di belakang layar. Yuhu, apa kabar Rul? Aduh, baik Lam. Gimana nih Lam? Udah lebaran kayaknya udah agak gimana ya? Udah seminggu setelah lebaran. Tapi suasana sepinya masih ke bawah nih Lam. Iya. Kapan ini ya ramenya? Iya, terus terang udah kangen loh. Jadi memang sih yang beda dari lebaran tahun ini di kita adalah para penduduk yang biasanya bermigrasi dari Jawa ke sini masih tetap di sini. Jadi nilai positifnya adalah warung-warung tetap buka. Iya sih. Nah, jadi cari makanan gampang. Aman lah ya. aman. Cuma ya gitu. Jadi orang-orang masih belum boleh traveling ya. Jadi sepinya tuh terasa banget gitu. Tapi nggak tahu nih setelah traveling ban, jadi pelarangan traveling dibuka, harusnya sekarang udah mulai naik sih. Harusnya ya. Kemarin kan dari pemerintah ditutupnya sampai tanggal 17 aja tuh gitu. Nah sekarang harusnya udah mulai harus kembali ke normal. Iya benar. Cuaca gimana Lam? Oke. Lumayan ya, agak panas berangin ya sekarang ya. Iya, dan panasnya musim angin sekarang. Nyos. Iya. Oke, tamu kita malam ini adalah drummer handal nih Lam. Jadi dia ini orangnya lucu banget ya. Jadi pembawaannya santai banget. Jadi ditanyain apapun dijawab. Iya. Nah kebetulan kita udah sempat nonton sedikit ya. Ini cuplikannya. Jadi podcast kita yang kali ini berguna banget kalau ada yang berminat untuk jadi drummer. Iya, benar. Gitu. Jadi, soalnya ya nanti tonton aja sih, ada bahasan yang sepele, itu kan cuman berguna ya kayaknya. Berguna gitu. Jadi memang kita nggak pernah nyangka sebenarnya bahwa hal-hal yang dianggap remeh gitu ternyata efeknya gede juga gitu. Jadi kalau kalian para noise maker yang pengen jadi drummer atau cuma pengen tahu lah gimana sih sebenarnya dunia di dalam drummer itu, dunia drumming gitulah ya. Tonton aja podcast ini gitu. Ada Yopi di sana, kayaknya langsung aja ya obrolannya sama Gebek anti kelas. Take off Priok. Terima kasih Ruli, terima kasih Ilham yang ada di Bali yang selalu setia membantu saya dalam acara Talk the Noise Podcast. Hari ini saya ajak teman baik saya, Gebek. Si Opi. Oke. Tes dulu ya. Oke, saya harap semua noise maker dalam keadaan sehat ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini tadi sudah disemprot-semprot kan? Semprot, ada aman. sanitizer tuh ya, juga. Makanya kita buka maskernya. Ya. Oke, silakan Gebek perkenalkan dirinya. Mantap nih, seru nih. Oke, nama saya Gebek. Profesi saya adalah musisi kali ya. Main drum di beberapa band, terus aktif juga di industri clothing di Bandung, terus punya program TV show juga yaitu Extreme Speed TV sama Eben Burger Kill, mantap. Terus penyiar radio di Extreme Speed Radio juga. Jadi bekerja seputaran hobi berkarya, hobi ya, kayak ini. Luar biasa dong. Saya bangga dah Yopi gitu bikin acara kayak gini, edan guys ya. Terima kasih. Semangatnya tinggi kene mana. Tuh, dengerin noise maker ya. Jadi kalau kalian punya hobi itu bisa dikembangkan, tergantung dari keinginan kalian. Jadi Gebek juga berawal dari hobi, sekarang menjadi punya bisnis. Nah, bisnis apa aja? Nah, ini yang mau saya tanyakan. Gebek, saya mau tanya nih, seingat saya, ya kita flashback sedikit bukan sedikit sih, cukup lama. Sebelum saya kenal Gebek, saya tahu yang namanya brand itu ada namanya Ishud. Nah, tapi Ishud itu setahu saya setelah perjalanan sekian lama, akhirnya dipegang oleh almarhum Dani, pemilik Arena. Nah, itu bisa diceritakan nggak sedikit? Jadi dulu gini Pi, waktu Gebek, terus ada Ari Copet lah. Ari Copet itu adalah salah satu fotografer yang fenomenal dan sangat handal di era Saparua dan lain-lain. Banyak karyanya yang dipotret sama dia
termasuk Pupen, Masben, Burger Kill dan lain-lain lah. Pure Saturday, pokoknya dia adalah fotografer era-era Saparua 90-an lah. Terus kebetulan kan kerja di arena juga dulu, si Copete. Sama GB. Almarhum masih ya ada gitu kan ya, masih bareng-bareng kerjanya, masih apa namanya membangun arena zaman di Dago. Betul. Arena Dago 207 dulu. Ingat Yopi juga sering bolak-balik. Benar. Nah, pada saat itu si Copet bikin IS, nama awalnya itu IS 07. IS 07. Kenapa 07? Nggak tahu si Copet. Tiba-tiba di jalan clothingnya nggak jalan, tawarin ke Gebek, Gebek mau beli clothing nggak? Gebek dibeli. Oh, si nama IS 07 itu? Iya, Gebek dibeli semua label-labelnya. Barang nawa. Jadi masih atahan gini. Alah. Cek gitu. Nah, label hungkul dagangnya clothing itu dagang tahu. Dibeli sama Gebek kan, dibeli akhirnya memutuskan untuk diterusin. Sempat berjalan beberapa bulan lah, produksi gini. Terus berhubung ya pada zaman itu banyak produk teh sok kadang kurang teh. Iya benar. Banting ku ulin, banting beaku mabok. Itu tahun seberapa? Itu teh 2000 awal, Pi. 2000 awal lah, 2003, 2004 lah, sekitar segituan lah. Era-era itulah kemasan lah. Iya, benar. Pada zaman itu teh ya, dari 99 sampai 2005 teh zaman baru udah kemasan. Benar banget. Kreatif teh dan lain-lain lah. Pada akhirnya saya kan sama almarhum dekat banget gitu, sering ngobrol. Bek, arek clothing mana ke mana? Oh. Teuing Mas. Kemarin mah geus teruskeun modal. Beli we Mas. Itu asli dan dijual asli. Aya naon we barang kan kaos sungkul seberapa siki. Yang adonan atak ini. Akhirnya sasalaman geus beli kurang deh, jalan ke kurang. Sasalaman. Gitu. Udah dibeli, seingat saya mah dulu tuh dibeli berapa? 2 juta ya sama label-labelnya. Kasihin Mas Dani. Tapi namanya masih IS 07. Terus si 07-nya dihilangin semenjak sama Gebek teh. Tapi si labelnya masih IS 07-nya. Tapi semenjak pas Gebek beli 07-nya dihilangin jadi IS doang. IS doang, jual ke Mas Dani. Jual ke almarhum dikerjain. Dulu mah masih belum produksi dia teh. Masih sharing sama Gebek bikinin apa ya? Bikin konsepnya gimana. Betul. Sampai menemukan konsep eta metal dulu mah. Konsepnya masih lebih ke musik lah. Dulu awal-awal musik. Soalnya sempat mengendorse beberapa musisi underground lah, termasuk kalau nggak salah mah Vicky, terus siapa lagi lah, banyak lah pokoknya. Ya saya juga sering pakai. Terus berjalan pada akhirnya ganti Ishud dan diganti konsepnya jadi konsep motor. Soalnya kan pada saat itu konsep motor udah masuk ke wilayah perklotingan lah. Benar. Dan Mas Dani almarhum langsung berpikir untuk merubah si konsep itu. Soalnya si desainernya juga dulu teh si zaman yang kerja di arena, dia mah emang seneng musik, si desainer Ishud teh seneng motor-motor juga. Gitu. Jadi mungkin daripada kusut berarti di band mah geus loba teuing berarti pas kebetulan ini momen motor teh masuk. Lagi rame-ramenya itu teh. Kebetulan kan almarhum dekat sama kayak Mas Michael. Sama culture motor lah. Dulu teh Gebek sering ke zaman Terror Garage, belum ada Terror Garage ya. Mas Michael teh Mas Markum teh waktu di Pasteur dia punya BMX si Markum itu satu angkatan sama saya. Dia kan zaman TL juga. Benar, punya sepeda BMX juga tuh zaman di Pasteur dia tuh ada bengkel PW sama apalah. Karena memang Michael kalau nggak salah orang tuanya itu memang suka VW gitu. Terus kan kebetulan partner bisnisnya Mas Anto kolektor PW juga. Saya tuh awal kenal di situ. Masih jual beli COD-an. Almarhum teh sama Gebek teh diantar ke sana. Desainnya suka, dapat masukan kayaknya mah. Gimana kalau Ishud diganti konsep aja. Jadi motor, dan pada saat ini sampai sekarang HD-nya
jalan eta. Udah segala sesuatu ge kalau hobinya terus dijalanin dong proses. Iya, benar proses. Jadi nggak ada yang instan ya. Newsmaker seperti podcast saya sebelumnya bahwa nggak ada yang instan, bohong anjing. Indomie mie instan teh bohong. Indomie kudu proses cai manasan heula dan mungkin lamun gasna bea kudu meuli heula nya. Teuing kilu kilu teuing kilu lah eta. Apa yang make suluh anjing ini. Diupan segalanya proses. Waduh, instan itu emang kuduna ada proses-proses yang harus dilewati. Benar. Ya, sampai menemukan enaknya rasa mie instan itu. Iya. Benar sekali. Sik-sikan. Kayak kornet, pakai daging. Itu cukup didinya nya. Benar. Gitu. Jadi jangan melihat wah saya mah enak jangan lihat enaknya, lihat dulu prosesnya. Barudak mah nu enak. Enggak ada yang enak semua juga ya. Siapapun kecuali kamu memang dilahirkan sudah menjadi konglomerat. Konglomerat. Nah, itu beda deui. Jadi Gebek kerja di Arena, kemudian Ishud ya. Terus di Arena waktu Ishudnya dijual ke almarhum, Gebek masih di Arena. Masih di Arena. Masih ngebantuin Ishud malah nyari talent-talent yang ya kan Gebek sering diskusi sama almarhum. Ya. Siapa aja nih harus di-endorse. Ya. Terus produknya gitu. Ya sering diskusi lah. Okay. Dan keluar dari Arena tes udah berapa tahun Gebek kerja di sana teh? Mau 13 tahun. Dari Arena tes. Semenjak di Dago zaman awal. Ini gedengkot Arena. Berarti sama si Dika? Sama Dika masih kesininya. Oke. Berarti Tapi Dika termasuk pegawai lama juga. Pegawai lama. Oke. Nah terus asal muasal ada anti-kelas. Anti-kelas atau anti-kelas ini? Anti-kelas. Oh kelas. Anjing. Bentrok atau anjing. Kelas itu 2 tilu ya teh. Kelas tilu segala tilu. Awal masa anti-kelas mah Gebek sama si Ica X Turtle. Iya. Star depan. Iya. Itu di N32 lah bandnya. Terus kebetulan kan seband juga sama Gebek dulu Power Punk. Sebelum dia memutuskan untuk keluar. Dia teh sering ngobrol deket gini. Dan 2013 dia teh sering ngobrol, Bek mana bikin clothing atuh. Soalnya kan mana teh punya sosok yang bisa ngahdi tu ka dieu. Maksudnya mana teh genre teh mana ngedraman band homogenik dulu kan di sana kan rumah ada pop dan lain-lain gitu. Punk rock, grindcore dan lain-lain. Jadi mana teh salah satu orang nu bener-bener kelas ente didinya gitu. Orangnya teh kemana we, terus mana nongkrong di budak skateboard, BMX dan lain-lain lah. Melihat si Ica teh pas pisan gitu melihat sosok Gebek teh mana boga clothingna cocok sama anti-class. Soalnya mana ulin jeung sasaha pejabat bau gitu. Tidak ada bentrok lah. Begitu. Jadi maksudnya harawa we. Tapi keluarga lah. Tapi ngaranna pang kan. S gitu kan. Tegas. Nama udah ketemu, langsung bikin logo. Wong nyen logo kayak biar nya nyen logo. Iyalah pastilah kusut anjing. Akhirnya menemukan gitulah logonya gitu teh sudah black. Tan geus ieu logonya anti strip class. Berarti anti class teh berarti jeung si Ica awalnya. Awalnya sama Ica. Terus kata si Ica teh jangan dulu produksi, kita bikin label terus. Sama Cega Barreto tuh nyen adonan lah. Di Jenela Hijian teh ning pi. Di Jenela pakai kurang manggung, manggung sama Power Punk sama Taring. Dan itu kan Taring baru berbentuk 2013 teh. Jadi lumayan lah banyak manggung. Terus pakai syuting Extreme Speed gitu ya, pakai promo sendiri pakai promo sendiri. Personal branding. Personal branding. Pada akhirnya dibikin Instagram, ayo nyangut pi. Ayo nanya-nanya. Nah, itu kan otomatis konsumennya. Iya. Pi duiteun. Kang ini belinya di mana? Akhirnya berjalan, bikin solusin, habis bikin deh. Terus masih nitip-nitip, dulu nitip ke Arena, zaman almarhum titipnya di toko, titipkan COD dan lain-lain. Berjalan, tapi artikelnya masih yang kaos, topi, yang artikel-artikel gampang lah. Yang umum lah ya. Hoodie juga belum, pada saat itu belum main ke sweater dan lain-lain. Kaos, topi dan terus berjalan ke sini ya. Tapi persaingan kan semakin membesar ya. Iya, benar. Terus
Antiklasnya kiki wae ceng teh butuh investor, tapi bener mental buat pingin ada investor dan lain-lain untuk menjadi besar teh aya pi, cuman orang di si Ica tetap nahan ulah dia proses neta bener terame bener jadi gitu mah jual badang terame bising ke badage bingung kayak jujur aya kita udah siap atau belum kan ya tapi kita harus belajar pembisnis gitu. Jadi terus pada saat itu udah ya udah dijalanin saya bertahan terus gitu. Wah, gimana caranya lah dapat kayak tur puasa buka but jualan selama 2 minggu di luar kota tur selama sama SNTR itu selalu dekat terus bikin Antiklas punya but dan lain-lain ya bertahan pada akhirnya si Ica mengundurkan diri. Soalnya saya tak geus sibuk tekstil. Bagus weh manehlah nu ngejalankeun sorangan soalnya orang geus teka udag jeung deui urang era kumaha nu gawe sorangan. Gitu. Ya pada akhirnya Gebek aja yang ngejalanin. Dia udah sudah menyerahkan lah sampai sekarang ya ini bertahan sampai sekarang. Ini teh modalnya teh dari hasil manggung, dari hasil nge-host ini kene gulungkeun jeung masyarakat. Benar. Sama penting mah pagawe kabayar. Produksi deui. Dapur ngebul. Eta pisan ya. Tadi kan urang lain teu bisa dengan investor gitu ya. Kayak teman-teman Gebek gitu beberapa orang yang Bek ku aing sok di modalan, Bek ku aing sok di ieu. Urang Gebek bukannya menolak mung kalau misalkan temen udah dekat gitu secara temenan baik menjadi rekan bisnis dan jadi apa bisik kunaon teh gara-gara bener jadi pecah eta aing teh ngajaga pisan bener urang ge kitu mendingan nya jeung baturan mah mendingan ulah bisnis geus we friend we butuh nginjem eta ya jadi noisemaker jadi memang harus bisa membedakan teman bisnis. Jadi friend is friend, business is business. Jadi kalaupun kalian memang punya satu usaha yang ada partner teman, ya diusahakan punya ketegasan bahwa kita berteman pada saat berteman. Tapi begitu berbisnis ya kita harus berbisnis. Jadi di mana aya nu curaling teh naonnya aya nu licik, ada yang licik, ya kita harus tegas gitu bahwa ini tidak bisa. Dan setelah ada terjadi perselisihan di bisnis itu ya jangan sampai juga terjadi perselisihan dengan teman tadi. Jadi tetap harus berjalan. Memang itu tidak gampang ya, sangat sulit. Jadi saya kasih tahu karena saya juga mengalami itu gitu. Nah, tapi kalau Gebek punya keteguhan bahwa saya mau jalan sendiri aja. Yakin? Ya, yakin benar. Yakin. Nah, kalau misalkan masih banyak temen gitu yang bisa berkolaborasi, tanya-tanya orang yang udah sukses di bidangnya, tong era lah. Ya, kita makan hirupnya berkolaborasi dan ngobrol, Pi. Benar. Dulu berkomunitasnya. Belajar ya. Betul, belajar. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah aja. Gimana we? Kadang bukannya nggak mau gitu. Betul. Punya modal gede gede. Kitanya udah siap belum kata Yopi tadi dia. Amun can siap pernah naonan kadon bingungnya. Benar. Akhirnya nyekel duit 150 juta, 250 juta. Ada timnya belum kebentuk dan kadon ruas teh ujug-ujug ayo dipakai karaokean. Eta bahayos eta mah. Beak jadi piomongin bayar-bayaran eta ngeberate. Makanya udah we dengan adanya begini kalau misalkan kita berjalan terus ya jalanin aja. Yakin aja penting kan ikhtiar mana. Benar, ikhtiar mah ya yang penting kita ada niat baik. Eta. So jadi Gebek Antiklas dipromosikan secara personal. Jadi personal branding. Jadi orang tahu kan gimana gitu. Padahal sebenarnya itu brandnya Gebek gitu. Nah sekarang Antiklas dari 2013 ya. 2013 sampai sekarang sudah punya toko. Tempatnya di mana? Di Hallway. Pasar Kosambi lantai 2 Bandung. Oke. Lorong setan itu. Lorong A pertama jadi norong setan. Jadi di Hallway Pasar Kosambi ya. Kalau orang-orang Bandung mungkin tahu Pasar Kosambi. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani ya. Kalau yang dari luar Bandung bisa langsung ke sini. Ada Pasar Kosambi masuk lantai 1, lantai 2. Lantai 2. Tinggal tanya aja Hallway di mana gitu. Nanti cari Antiklas. Adalah banyak di sini brand-brand di sini gitu. Nah, berjalan tapi Gebek masih personal branding itu. Masih menggunakan
Anti clash. Ya, anti clash. Masih, tapi kali-kali pilah. Ya, betul. Tapi punten ya, udah Gebek lebih senang memakai produk baju band gitu. Oh iya. Paling memakai produk sendiri juga bangga kan. Ya. Paling dari topi, bukannya nggak mau memakai, tapi kalau lagi manggung ya lebih pas lebih lah, lebih mengutamakan band-band, soalnya kan saya teh dibesarin nama Gebek teh dari musik gitu. Jadi budak band itu udah kudu di brandingan awak kudu anti clash da batur geus nyaho anti clash orang gitu. Slowe ada waktunya lah. Ada waktunya harus memakai anti clash, ada waktunya juga untuk nggak memakai. Yang pasti mah topi kan itu kan apalah. Bener. Cuman ya kayak ke teman gitu pakai itu kan suatu apa namanya bangga gitu. Produk sendiri dipakai ke barudak gitu kan ya itu aja dulu lah. Nah, Gebek anti clash sendiri ada collab nggak sama brand lain atau sama musisi atau sama siapa? Karena kan sekarang lagi tren anjing si brand A lagi collab nih sama ini gitu. Belum. Belum. Tapi yang ngajak mah udah ada kayak Dendi kemarin ngobrol, Uncle mau ngajakin, si Maternal mau ngajakin, terus beberapa orang teman yang mau, udah kebanyakan lain endorse japinya. Barudak mah baik kurang hayang sok we pakai gitu kayak dulu Sumbang sok we gitu kan ya. Saling support lah ya intinya mah. Orang membung hayang meuli aya nu gitu ge padahal orang tapi ya kumaha deui nya urang teh bisa nolak gitu lah. Betul. Banyak yang ngasih ide collab atuh jeung urang collab atuh. Mungkin belum gitu ya. Belum saatnya untuk berani kolaborasi, tapi kalau obrolan mah udah banyak. Oh gitu. Beberapa. Cuman kemarin tuh sempet lah waktu masa pandemi saya berkolaborasi sama Black ID bikin masker, dibagi-bagi ke ojek online secara gratis, bikin berapa ratus masker lah. Gebek sama si Black ID, mantap, anti clash, bikin gratis aja. Pas waktu masa pandemi awal-awal, zaman susah-susah, susah masker ya, masker dan anjing hargana gelo anjing. Terus kayak kemarin sempat bikin karya kolaborasi sama Kangkung, Keras Kepala, Kolaboracun. Jadi ntar saya mau bikin kaset. Ini mah bocoran ya. Bikin kaset dongeng Sunda gitu si Kang ini. Ini terbaik. Terus Gebek sama Kangkung dari Keras Kepala ngobrol berdua, direkam di Kolaboracun. Dirilis bikin kaset. Yang bikin covernya Ameng Coy. Udah ada. Pokoknya Lebaran. Habis Lebaran? Enggak, pas sebelum Lebaran lah. Seminggu lah. Seminggu sebelum Lebaran kita rilis, banding sama kaos. Setiap pembelian kaos anti clash dapat kaset. Top The Noise dapat ini mah. Dapat nih. Kaset. Bikin 50 kaset pi. Terbaik. Lagi dirilis lah. Lagi dirilis. Ini mah gimmick aja. Anti clash membikin produk, kolaborasi sama Kolaboracun. Tapi karya. Meskipun obrolannya tentang hansip gitu. Jadi ngobrolin tentang hansip itu sangat berperan penting di masyarakat. Nah, Bek, kenapa bisa kepikiran pingin bikin seperti itu? Ya seniman nanya kemana wae. Bener ya, susah ya ditebak ya. Urang can kepikiran ujung-ujungna bikin kaset dongeng juga lah zaman dulu. Iya benar. Zaman cerita Kang Ibing kan bikin kaset kan. Sekarang kan kaset lagi rame-rame lagi nih. Kebetulan temen kan ada yang suka memproduksi kaset. Nah pada awalnya mah ngobrol di Kolaboracun kan ada alat rekam, ngobrol ngalir tiba-tiba wah Kung mendirilis ya alus oge sih kaset anti clash sama Kolaboracun. Wah jadi langsung kepikirannya gitu, ngobrol kieu we cuman dirilis. Jadi bentuk kaset si Ameng jelemana serius. Baik sama Ameng we dibikinin desainnya, digambar, dilukis, foto orang gitu sih kan. Luar biasa. Tapi kan kalau kolaborasi mah bisa membuat apa aja ya. Betul. Yang pasti mah kan itu sebuah kolaborasi dan movement pergerakan dari clothing itu kan. Betul. Iya, benar. Cuman bentuknya beda kan. Iya, bentuknya beda, sebuah karya. Iya, benar. Nah, Gebek. Kenapa Gebek bisa anti clash ya? Bisa banyak tawaran gitu loh dari brand-brand lain untuk kolaborasi. Apakah karena ada penilaian tersendiri dari si brand yang mengajak kolaborasi, misalnya nih ya, anti clash memang konsepnya seperti ini, tegas gitu. Apakah karena kieu wae? Nah itu kenapa?
kayaknya orang lain teh menilainya seperti menilai teh Antiklas teh clothing yang benar-benar fashionnya teh apa namanya sosoknya teh toko yang punyanya teh Gebek cocok gitu sih teh. Jadi cuman mereka teh belum ngajak kolaborasinya teh ke arah yang tepat. Ya. Soalnya nyawa sorangan sok sagala. Benar. Tiba-tiba diajakan ku brand ieu gitu. Ya, terus anjing dia brandnya kayak mal iya tuh jeung urang mah mal namanya teh teu enggak main-main lah. Terseimbang gitu, bukan tercocok gitu. Misalkan orang kita Antiklas kolaborasi jeung nu produk nu sok warna-warni baju pantai gitu. Da tepan satu tapi kada dikekek barudak. Nah, belum bisa berani membikin gitu. Sekarang teh banyak yang berkolaborasinya teh kayak nulis, kayak bikin kan si Antiklas suka bikin desain yang tulisan-tulisan propaganda gitu. Nah, beberapa vokalis teh udah mau berkolaborasi sama Antiklas, baik kurang aya tulisannya desain gitu. Tadi tulisnya lirik by ini gitu. Kayak tulisan-tulisan tegas gitu Pi. Sejauh itu mah itu, tapi beberapa clothing masih menawarkan, cuman masih bingung untuk membuat produknya. Cing produknya naonnya baiknya. Karena si Antiklas ini memang konsepnya lebih ke propaganda mungkin. Propaganda sama ini soalnya apa ya? Kayak sama ke Gebeknya sendiri lah gitu. Ya namanya juga orang anti gitu, anti punk rock, ini pasti punk gitu. Soalnya Gebek juga nggak bisa ngebohongin diri sendiri. Soalnya lihat Antiklas teh emang referensi desainnya tuh ke band Crash. Band-band punk ya. Coba lihat Crash. Lihat aja tuh. Bener. Wah, desain-desainnya rarane. Ya itu Antiklas teh ke situ. Jujur weh ya. Benar. Harus ada ya, harus ada pegangan, benar referensi. Semua semua clothing juga pasti ada pegangan. Pasti ada referensi. Harus. Emang jujur referensinya itu band itu Crash. Band punk. Dari situ dah. Oke. Bagus desain-desainnya teh ngikut teh. Ngikut geus mah bandnya didengerin gitu Pi. Benar. Desainnya suka. Lirik-lirik lagunya emang tegas. Anjing tah. Eta cikal bakal terbentuknya Antiklas teh ku band eta. Dengerin ya. Jadi jangan so-soan ini mah desain original ini anjirnya. Anjir semua juga pasti ada pedoman, ada pegangan, ada referensi. Kita mau ngikutin gimana masuk gitu. Band-bandnya. Masuk main drum. Main drum gak referensi, nah Gebek kalau ditanya mah referensi siapa? Mike Portnoy, si Lats Ulrich, Arman Majidi, Sick of It All. Itu mah pasti itu bisa dibohongi ya. Referensi orang, drummer lokal gak referensi. Betul. Da ilmu mah bisa masuk dari mana aja. Dari mana aja. Yang penting kita tidak menjiplak. Menjiplak mah. Beda deh. Itu mah ceritana gitu. Nggak akan diceritain juga sama kita. Intinya janganlah menjiplak. Lebih baik kita berkarya sendiri dan pedenya bahwa ciptaan kita, karya kita ini baik gitu. Karena orang tidak akan menilai ini kita butut, tidak, pasti ada yang menilai jit edan luar biasa ya. Jadi kita harus percaya diri gitu. Tapi tetap yang tadi Gebek bilang bahwa kita harus ada referensi. Harus ada pegangan gitu supaya ente lieur atuh anjing cepengan mah jo lagi bengkel. Gitu. Oke, Gebek. Saya mau bahas sedikit nih tentang personalnya Gebek ya. Gebek seorang drummer, terus mendapatkan endorsement mungkin endorse dari perusahaan drum terkenal gitu kan. Terus yang lain-lainnya. Nah itu gimana sih membawakan Gebek sebagai bahwa saya memang berhak untuk mendapatkan itu gitu loh. Nah itu bagaimana gitu? Kalau untuk menjawab urang berhak mah, saya juga masih bertanya-tanya, nah buat milih urang. Nah, kenapa memilih saya gitu. Mungkin ya saya ingat waktu pas awal-awal kenal Gilang Ramadan gitu, sempat ngobrol bahwa emang drummer mah yang nomor satu adalah attitude gitu, Bek. Betul. Dan lu kalau misalkan baru mau bermain drum gitu, ya jangan berpikir untuk menjadi drummer menjadi rockstar, kayak apa, jalan aja. Lu harus menjalani segala sesuatunya dengan tulus. Makanya Gebek dulu waktu sebelum endorse ngadruman jeung sasawae dek band nu
dibayar, band dibayar, di band kuak gelas, band dibayar. Kurang dibantuan Pi. Kalau misalkan drum band itu membutuhkan tenaga gebek. Diudangnya jam terbang, ikhlas orang mah terus. Yang penting menghibur gitu, menyelamatkan band di saat bandnya itu membutuhkan dan band itu teh semangat gitu. Benar. Ulah jadi patah semangat yang anjing gara-gara drummer aing eueuh jadi band kumaha. Gitu jadi konser gitu tuh ini. Sekiranya bisa kita bantu mah bantu aja. Betul. Ya mungkin itu salah satu rezeki ketulusan Gebek selama itu membantu banyak band yang udah beberapa panggung dibantu lah band ini jeung urang teh kan baheula cek barudak teh urang mah tara hitungan gitu sebenarnya main drum soalnya ya itu ngejarna belajar betul nomor satu belajar terus silaturahmi terus mencocokkan sama konsep ini misalkan main punk main grindcore main electronic pop tenaganya harus segini harus metronom ngunci kayak gitu teh itu kan menjadi salah satu pelajaran proses belajar untuk menjadi terus dipakai di beberapa band teh benar bisa itu sama gowe baik gitu dek band aku mah penting mah kan segala ada musik mah sama tuh penting mah kan penyampaiannya pesannya dek band pop ge kudu di draman mah lirikna siga nya musikna kalem gitu, lirikna berontak mah aing beuki gitu. Terus ya berjalan waktu tiba-tiba waktu beres main di Bandung Drums Day tiba-tiba ada sebuah perusahaan drum yang begitu jadi bilang lain heureuy nya bagi orang mah rezeki eta rezeki luar biasa dan itu teh salah satu bentuk aing tuh jadi drummer berhasil mun geus diendor alat musik mah. Kayak Yopi kan, sepeda, geus diendor sepeda, diendor produk. Benar. Sesuatu pencapaian luar biasa kan. Benar. Anjing aing drummer di-endorse ku perusahaan drum. Simbal. Punten aku clothing mah geus biasa lah. Main band ku clothing biasa gitu tuh. Anjing ieu mah ku drum gitu, ku stickna jadi alat-alat nu kurang dipake hobi urang teh. Disupport benar. Ya pada akhirnya eta meureun makanya melihat soalnya kan kalau misalkan perusahaan drum gitu ada orang-orang intel tapi token ada tapi si ini orangnya gimana, ini orangnya gimana, main drumnya attitude-nya. Sosoknya gimana? Udah mau mungkin saya tapal urang urang dicokot ditawaran biasanya teh pasti riset dulu aja. Da Ludwig, Jiljian teh bukan merek. Ecek-ecek, bener bisa. Yopi kan, Yopi lah yang endorse. Dulu megang sebuah perusahaan sepatu yang sepatu Macbeth. Pasti kan sebelum mengendorse seseorang itu menjadi ambasador, survei dulu kan, riset dulu orangnya. Bener. Meskipun band itu luar juga, meskipun orangnya udah bentuk gitu, tapi tetap riset kan? Betul. Harus di-riset, harus dipantau dulu lah. Benar, mungkin Gebek juga pas pada saat itu mungkin banyak dipantau, meskipun orang tahun eta masih kene yang bandnya juga masih power punk, masih additional homogenic, masih band-band indie yang penontonnya yang masih segmented. Pada saat itu teh masih kalah dengan drummer-drummer nasional gitu yang sering main di TV-TV. Tapi tengah jamin begitu mah. Masa aing leuwih loba, masa aing leuwih keren gitu. Die hard fans aing leuwih loba. Bener teh? Da nu punten nya nu main di TV gitu main di mana mau mungkin saya meuli produkna. Benar. Kecuali orang nu main di panggung nu biasa tapi melihat produk nu dipakai kurang itu pasti dibeli dah. Benar. Tapi benar pisan. Benar pisan. Yopi juga mengalami kan. Itu menjadi suatu acuan gitu loh. Jadi ya intinya mah ya terus berkarya aja lah gitu. Dan jaga itu tuh attitude nomor satu mah skill mah bisa dipelajari bisa nanya bisa lihat gitu gampang namanya attitude mah hese selamana eta mah nggak bisa segala bidang Oke, Noisemaker. Noisemaker. Tadi kita udah bicara perihal anti clash dan lain-lain dan personal branding. Nah, kita pengen tahu nih
sebetulnya yang mensupport, mengendorse Gebek dalam bermain drum itu apa aja kita tanya nih. Bek nono ya Bek. Sebenarnya di drum itu kan sesuatu yang istilahnya sesuatu apa ya? Alat penting buat kamu gitu, sakral hanya untuk bisa mendapatkan profit gitu kan, terus untuk mempromosikan brand dari mana aja. Jadi ada PT Citra Intirama. PT Citra Intirama, sebuah distributor terbesar lah di Asia Tenggara, di Asia. Itu ada di Jakarta. Dia teh distributor produknya itu kayak DW, drum DW, Pearl, terus Roland, terus Korn, terus banyak lah. Ludwig juga. Nah kebetulan Gebek ambasadornya Ludwig. Sama Zildjian. Sekarang teh sama Ludwig udah kontrak yang kedua. Baik. Yang setahu saya DW itu memang brand lama ya. DW sama Ludwig ya. Brand lama. Kalau Zildjian kayaknya lebih ke Simal ya, ke part-partnya lah. Sama kalau Simal Zildjian nggak ada kontrak tertulis per tahun. Jadi kontraknya seumur hidup. Anjir, kok bisa? Jadi kalau misalkan kitanya nggak ada apa-apa mah gowe gitu bikin kaki-kaki orang minta Simal mah ngajukeun. Itu Simal berarti semua kan ya yang semua. Ada siga piring-piring. Ya, siga piring seng. Itu Zildjian. Terus kalau si drumnya Ludwig. Terus si kontrak pertama saya dapat satu set drum. Lengkap. Yang set kedua yang kontrak kedua yang baru saya kontrak lagi dapat snare yang Black Beauty itu yang diidamkan seluruh drummer dunia. Urang boga pi dibere di harganya yang berapa? 21 juta. 18 lah ya, 18 sama. Itunya doang snare. Snare aja. Nah, terus kalau yang di depan itu apa? Bass drum. Bass drum itu Ludwig Epic kan satu set sama tom sama floor stand. Nah, waktu kontrak pertama dapat satu set drum. Harga seberapa? 23 lah. Masih 23-an. Lumayan. Terus kalau sticknya? Stick saya endorse sama Heartbeat. Lokal. Stick lokal, tapi lokal dengan kualitas internasional pi. Produk Bandung tah, tong salah. Terus endorse-nya banyak dia, artis-artisnya kayak Eno Netral, Agung Dewa, Andian Gorus dan lain-lain, Sandi Pasben dan lain-lain. Terus Gebek juga udah mau jalan 10 tahun sama Heartbeat. Stick. Tapi setahu saya kan si stick tuh ya, kalau katanya nih saya dengar ya bicara-bicara sama drummer-drummer seluruh dunia, dan seluruh dunia. Katanya kalau nggak cocok tuh ya sakit katanya. Bener. Itu apa pengaruhnya kan cuman gini-gini aja tuh. Terus itu kurang pemanasan, ukuran harus bener, kayunya harus bener pi. Bapak sempet ini mah cerita nyata pi. Waktu kita share ya sama noisemaker nih. Waktu dulu les drum, saya sempet sekolah drum les sama salah satu guru lah namanya Handi Bun, Kosensen. Di Katapang, Kosambi. Masuk ya gitulah. Murid-muridnya banyak yang udah sukses, Magirip dan lain-lain lah. Dia tuh salah satu drummer yang benar-benar detail. Detail lah. Dulu drummer dia itu pernah ngedramin Sahara, terus Air, terus main wedding juga, main orkestra dan lain-lain lah. Pas waktu Gebek masuk, orang kaberangan pi, the class teh, jam 11 isu-isu. Tersempat bawa stick, soalnya stick orang teh di studio gitu, urut latihan tadi bawa. Belilah stick ke Kosambi di toko olahraga. Kan sok aya. Iya. Yang penting stick we. 20.000 pi. Da ngaranna rusuhnya beli we 20.000. Urang teu meratikeun eta stick beli we 2.000 baca tulisanna Zildjian. Urang teu meratikeun eta tulisanna lain Zildjian jadi Zildjian. Asup we ya urang teh. Maaf Pak, telat. Ya, sok baik enggak apa-apa. Ada urang mah murid naon lah, murid kesayangan gitu. Panasan orang tapi terus dia mendengarkan di luar saking ku detailnya eta guru urang Andi Bun. Tiba-tiba mereka ngadangukeun orang pemanasan asup di ka jero studio. Ngadat lah. Bentar. Itu yang tadi kamu mainin kayaknya ada sesuatu yang beda. Saya tahu cara main kamu kayak gimana. Urang kan nanggul tarik nyaho eta gitu. Wah, kenapa kok? Enggak. Bentar. Ini ada yang beda. Diselidiki anjing. Pas nempo anjing kertas peranti wadah stick nah. Ini apa? 20.000. Anjing dialungkeun cok stick nah bener siapa jadi stick teh kitu tah. Aya
telurus gitu si kayuna teh. Da eta ngabayakeun kan gitu. Oh ya? Terus teu pemanasan. Ya. Eta bisa berbahaya. Ukuran stick terus si nya urang teh lah percaya tapi saya mah udah memerhatikan ke hal seperti itu. Ya. Bahwa leungeun teh bener tadi sok nyeri, sok kumaha lah. Eta teh bisa dari kayu, ukuran kayu nggak bener, pemanasan teu gitu kan. Tapi itu kamu bisa tahu cocok dengan ukuran ini dan kayu ini itu tentu proses juga dong. Betul nggak? Makanya dulu waktu memutuskan untuk dari maple ke hickory itu teh lama pisan proses. Itu maple sama hickory kan bahan kayu ya? Iya. Yang maple bahan kayu, satu lagi hickory. Hickory. Dan ukuran pun gebek yang nggak ganti-ganti dari dulu. Kalau 5B khusus band yang nggak terlalu kencang. 5AA yang sebelum ke B itu khusus yang kencang. Jadi ukuran itu tuh terus dipakai aja. Jadi kalau misalkan heartbeat mah udah tahu ukuran. Ukuran gebek nggak bisa diganti-ganti gitu. Ukurannya udah cocok, tangannya udah segini. Gitu. Dan pasti semua drummer punya ukuran dan beda-beda ya. Beda-beda. Udah leungeun lagi atuh. Iya benar. Iya. Mau leungeun, urang-urang leungeun tukang. Nguli. Tukang beberes, tukang nanaon. Udah beda tuh leungeun. Terus kan semakin kita sering bermain kan tangan kita terus kebentuk. Kita tahu lah ya. Iya gitu. Jadi jangan macam-macam lah sama ukuran stick, bahan stick itu kayak hal sepele tapi menurut gebek mah sangat penting yang harus diperhatikan ya. Karena bisa mencelakai si ini. Ya, sama si suara juga akan beda ya. Beda tapi beda. Kerasanya mau udah keras padahal mah gitu. Benar. Orang-orang makan dulu zaman dulu waktu manggung awal-awal stick geus potong lakbanan. Iya, benar, Di lakbanan semakin kamen jual. Ya, itu tuh jangan ya. Sementing mah suarana kalau ngaruh. Tapi itu kan proses ya. Betul, iya, proses. Biar da baheula mah baru mikiran kadinya nya. Iya. Jalan we. Penting mah suarana keluar. Eta penting gedug-gedug we, Benar. Tapi ya itu proses tadi kata Yopi. Benar. Ngalamin stick anu di geus potong di lakbanan sampaikeun ka jadi stick deui harupna di lakbanan aya nu nyendelna. Ya moal kalaman ku drummer. Teuing nya kalaman deui teuing karena itu ya. Iya. Baheula kan latihan ge sewa mah ya. Da stick teh pararota. Eta. Nah, terus gebek orang ini yang seri aja kikian ya benar sih. Bener Bi. Ya. Karena kita kepikiran pas di bejaan ini kamu tahu 20.000 harga stick bisa mencelakakan kamu tangan selamanya. Aing rawas Bi digitukeun anjing. Iya. Percayalah ada guru. Iya benar. Serta guru les orang banyak guru les orang semuanya tadi turutan yang tadi dengen. Aing langsung sieun di dieu. Berarti gebek pernah masuk sekolah drum. Iya. Tapi sudah bisa main drum. Sudah bisa main drum. Terus kenapa mau masuk sekolah? Pingin baca not balok aja. Iya, benar. Pingin bisa baca not balok, pingin tahu cara bermain drum yang bener teh kumaha gitu kan. Perlu ya? Perlu. Dan pada akhirnya kan setelah gebek tahu cara maca not balok, cara mengajarkan kumaha, orang kan bisa buka sekolah deui les. Dan sekarang kan buka privat. Oh, punya. Kadang ke rumah. Oh ya? Kadang saya ke rumah orangnya gitu. Cuman nggak ngajar. Kemarin sempat ngajar di salah satu ngedrum school di Bojong Soang, tapi udah enggak waktunya. Sekarang mah jadi nerimanya yang private. Ke rumah sama kalau misalkan ada yang gebek ke rumahnya gitu, ngajar-ngajar. Cuman nggak ngajar anak-anak, ngajar yang di atas umur 15 lah. Yang udah bisa atau yang belum bisa juga? Yang belum bisa ada. Tapi umurnya segitu. Ngajar budak teh loba lompatan stres ngajar budak teh nya. Ya benar. Loba ngolo. Ya, ngalaman saya juga ngalamin ngajarin BMX. Ngajar BMX ya, loba ngolo ayo. Urang-urang teh kan. Nya. Tukang adat-adatan. Jadi ya noisemaker yang mau belajar drum bisa lah ya hubungi gebek di Instagram atau Instagram juga boleh ya bisa lewat Instagram Anti-Clash aja ya silakan gitu loh. Mantap tuh gebek. Nah Bek bisa menjadi buka sekolah memang sudah mendapat sertifikat resmi atau memang hanya
ingin ya berbagi ya, berbagi aja. Ya. Soalnya kan dulu les dulu juga nggak dapat sertifikat apa-apa. Itu mah kan masih tempat les, cuman bukan drum school gitu. Jadi emang tapi kurikulumnya mah resmi gitu. Sama lah, saya juga di sepeda juga ya, memang saya tidak ditunjuk menjadi suatu pelatih resmi, tapi ya menyalurkan lah. Gitu. Tapi kan kita sebagai pelaku kan sudah tahu gitu kan rules-nya seperti apa, itu aja gitu. Nah, tinggal terserah dari si muridnya, kalau memang mau lebih mantap lagi silakan ke sekolah yang lebih bagus kan. Tapi at least kita memberikan basic yang benar. Benar. Itu. Cara ngajar, cara megang stick, cara benar. Megang stick, pemanasan dan lain-lain. Tahu dulu alat. Betul. Ini apa. Awalnya belajar itu harus gimana dulu. Itu basic itu sangat penting. Gitu loh. Jadi yang mau memulai main drum jangan tiba-tiba hayang nyen lagu wae atuh ya. Pegang stick bener tuh, salah ditibalik dehnya, cenilna dihandap aja. Tapi orang pernah bawa gitu. Oh ya? Cenilna dihandap. Oh, dibulak-balik. Bolak-balik. Tapi memang ada kan ya? Aya, mun misalkan harupna nu cenilana geus ipis geus dipotong balikeun we. Oh, tapi suaranya sama? Beda. Tapi dirasakeun ku barudak mah ku urang baheula asa sarua we. Asa sarua. Da yang kumaha nya? Iya. Penting mah darweh heula barudak mah kan gitu. Terus dikeus potong ge balikeun. Terus mending karo leungeun teh anjing cara rugak teh nya. Urut-urut si kayu. Iya, yang kayunya itu kan serpian-serpian ya. Bahaya anjir nih. Jadi barudak mah Bang, kulinan bahayana ti baheula. Kamu juga gitu kan, Pi? Iya. Nya tatakan di jempingan cek batur anjing sih wanian kieu kumarudak mah kumaha makan di tes we heula. Iya, harus cara nyelap mah. Tah eta can nungsep mah nya sikat itu. So, Gebek. Sekarang Gebek sibuk di band apa aja? Sibuk di band taring, power punk, terus punya project juga ngamen nge-cover lagu-lagu 80-an lokal dan lagu luar gitu. Sama The Ubs itu kolaborasi antara Adi Pure Saturday, basisnya Ramdan dari Burger Kill main gitar, Babam, itu main programming, Ayi dari Sonic Torment vokal, sama Sandi The Milo. Jadi itu mah cover aja, band gitu. Terus taring juga lagi nyiapin album 3, Pi. Musik udah beres, tinggal vokal. Mudah-mudahan tahun inilah. Kapan dong podcast sama Taring? Iya, kita go. Best promo album ya. Siap, harus dong. Terus power punk juga mau bikin album kedua katanya. Terus ya band-band kayak ngamen-ngamen juga jalan, kayak Bek, drumin ini yang penting tidak bentrok sama band saya dulu aja. Yang tadi yang taring sama kayak project ngamen, ngisi studio, jalan, Pi. Misalkan project sama siapa, kolaborasi sama DJ, sama ini. Ayo we go. Ngamen dah. Kurang mah selain drummer iya, aing mah drummer we. Ya, drummer nggak yang namanya drummer mah ada main di kawinan, ada main penting nyekel drum. Atau drummer bener. Jadi tidak terpatok sama satu genre. Drummer we. Benar. Tinggal gimana caranya kita membawakan diri kita. Ke A, ke B, ke C. Porsinya masing-masing. Iya, benar. Kita harus fleksibel. Mungkin ngeunah teh ngeunah we kabeh. Iya, benar pisan. Iya. Emosinya sama band ini gimana, sama band ini gimana, membaca karakter. Itu sulit. Da karakter geus beunang, emosi geus beunang mah. Duit mah kadang sok payu lah. Jadi menang duit sakit. Lain duit sakit, penting kepuasan. Iya. Susah itu benar. Nggak bisa dihargai atau diberikan penilaian mana sakit enggak. Itu kepuasan mah berat atau kepuasan. Bek, target apa yang belum tercapai dalam hidupnya Gebek? Pasti keluarga mah udah ya. Ya, kan sudah berkeluarga, bisnis punya, menjadi seorang drummer yang diceritakan banyak orang, sudah di-endorse sudah gitu. Tur luar negeri juga ya? Iya, tur luar negeri udah. Gitu. Apa yang belum? Pengen punya studio musik dan juga rumah musik kayak almarhum Ari Rusli.
Wah, rumah musik Gebek. Jadi orang masuk ke situ teh ya bukan untuk main drum doang. Ya. Asup we lihat ya rumah musik aja. Misalkan barudak endek akustikan gitu. Jadi sebuah space diwadahi. Tapi set drum Gebek aya di harup pas pintu masuknya. Hayalan orang tapi semoga tercapai Gebek ya. Jadi semoga nih ada investor yang punya visi dan misi. Intinya mah ikhlas. Ya, ada itu mah. Kalau Gebek cita-citanya Gebek bikin rumah musik tentunya kan bukan untuk Gebek sendiri. Bukan buat semua orang. Yang khususnya yang suka musik lah. Kalau yang tidak suka musik bisa datang juga sehingga bisa pengetahuannya bisa lebih tahu tentang musik. Siapa tahu bisa jatuh cinta jadi pemain musik ya. Iya, jadi kayak space gitu Pi. Jadi siapapun bisa membuat acara di situ, karya juga, pameran, terus kayak bikin coaching klinik. Tidak terpacu untuk drum. Betul. Tapi eta rumah musik orang tapi punya karakter dan urangna ada aya set drum orang dipajang sok dipakai gitu Pi. Eta cita-cita orang. Cita-cita orang hayang boga backyard di Tungangan Iman. BMX Park. Saruanya. Baturan bisa main. Ya, asik bener. Terus siapa tahu kan di dalamnya bisa jualan makanan berat-berat. Iya. Makanan tong berat-berat. Benar. Indomie rebus, gorengan, bener pisan. Industri kan ya harus bergerak. Luar biasa. Cita-cita orang Pi. Ada studio recordingnya, ada tempat lesnya, les drum dan lain-lain. Rumah musik weh. Tapi tempat jalan-jalan. Jadi seolah-olah anjing orang luar kota teh kudu datang. Ke Bandung teh kayak mah destination ya. Luar biasa. Sugan weh. Amin ya, doain ya. Ya, Yopi juga semoga tercapai. Amin. Artinya di lu ada. Ya. Soalnya kan enak tempat jempingan geus jarang. Hese. Ya, Noisemaker doain nih cita-citanya Gebek. Amin. Semoga tercapai. Oke, Gebek sebelum kita closing ya, mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan buat Noisemaker nih untuk memulai bisnis atau untuk memulai bermain drum gitu loh. Silakan. Yang pasti mah kalau kalian menjalani profesi itu konsisten aja. Konsisten. Bener. Konsisten aja. Ya. Dan yakin sama konsisten yakin mah semuanya bakalan berjalan dengan lancar lah. Benar. Ya gimmick kayak naik turun mah itu mah pasti ada dalam berbagai hal mah. Iya, kehidupan apa ada semua. Dan mudah-mudahan itu bisa dilewatin oleh kita lah. Dan memberikan Tuhan memberikan ujian teh moal bisa melebihi kemampuan jelema meureun. Masih bisa dijalankan, diobrolkan dan lain-lain mah bisa lah semuanya. Soalnya kan menurut Gebek begini Pi, idealis yang berhasil itu adalah konsisten. Bener. Aing setuju. Idealis gitu, paduli weh. Aing penting konsistennya. Desain kieu ke kumaha aing. Kumaha aing. Bener. Ya, bener. Konsisten weh. Konsisten rezeki mah. Iya, sudah ada yang ngatur. Mau pahili aing ya. Teu siga sendal swallow di masjid. Pasti pahili. Konsisten aja lah, terus menikmati kerjaan itunya. Ya, menikmati hasil ya. Mau jeblok, mau harus dinikmati. Ya, proses balik di proses usaha mah pasti gitu lah. Bener. Konsisten, yakin, tetap berkarya. Tetap berkarya. Cintai dengan pekerjaan kalian. Cintai pekerjaan itu salah satu bentuk konsisten kita ya, dan juga energi. Energi yang positif. Iya, kita harus cinta nih, kalau nggak cinta mah rudet sacan kurang digawekeun geus dirudet mah moal ge jadi nanaon. Bener. Itu cek paribasana urang nyieun karya naon ge ari urang menikmati dan mencintai karya eta mah anjing kebanggaan eta. Walau alam lah ya. Bener. Dan beberapa tahun kemudian bisa jadi sesuatu naon teh karya teh. Iya. Tapi sampai dah Yopi. Cok. Urang mah teuing nya. Ieu mah hayalan urang. Yopi misalkan geus umur 70 tahun lah, pasti geus teu sasapedahan. Ya sepedahan santai lah. Tapi pasti boga sapedahan nu
bener-bener nu dicintain eta suatu hari bakal jadi barang antik anjing. Dan itu teh pasti mahal harganya Iya, bener. termasuk snare urang dan simbal Pastilah. pasti baju we Iya. ulah ka produk mah sakral. Iya. Baju we udah pernah dipakai ke urang gitu Iya. baju sok berapa tahun jensel Benar. udah pasti barang. Iya, jadi duitnya. Dan jangan lupa nikmati proses. Proses. Ya. Jadi jangan kamu ingin menikmatinya pada saat enak, tapi pada saat kalian jatuh pun harus kalian nikmati. Seri we. Ya, seri we itu namanya proses. Satu lagi yang paling penting, tetap bertakwa. Etanya bersyukur sama apa yang sudah Tuhan berikan. Hari Gitu ini loh. dapat segini, syukuri. Syukuri. Besok dapat segini, syukuri. Kita bangun pagi, bangun lagi udah melihat Ya. kemenangan, menghirup udara segar, syukuri. Betul. Itu salah satu bentuk yang ya naon sih energi nu isuk-isuk gitu Ya. nu anjing udang sare teh anjing Nah, itu teh pasti kahareureun ninggalin udang sare geus ada. Nah, eta mentong anjing rungsing geus bikin kapeutingna oge. Ya, kealaman soalnya. Ada istilah awali hidup dengan senyuman teh Nah, bener. Seri we. Tapi kuat urang heeh. anggar kudu pondasi. Teu cukup ku seri. Teu cukup ku seuri anggar kudu ku sangu. Ku sanggup aja bu sarapan itu. Nah, Jadi kadang ada kata-kata filosofi gitu teh sok aya nu tepat tentunya. Tah, Awali bener. dengan bubur kudu namanya. nah, bener jeung cikopinya. Cikopi. Oke. Oke, Pi. Gebek. Siap. Sama-sama. Terima kasih, Sama-sama, ya. Pi. Sukses selalu ya. Ya, Noisemaker, terima Noisemaker. kasih. Tetap atuhi protokol kesehatan yang Kesehatan. sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian selamat kepada kaum muslim yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya bisa tamat. Berkah ya. Berkah. Tahun ini. Iya, tahun ini. Dan tidak usah lagi terpatok dengan masalah hal pandemik. Ya. Tetap kita harus berkarya. Ya, betul. Memberikan yang terbaik, Betul. gunakan otak kalian sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat buat semua orang. Iya. Oke? Karena sayang ya kalau Ya. energi kita dipakai buat energi-energi yang negatif dan Betul. juga tidak bermanfaat. Karena kalau menurut Gebek mah sesukses-suksesnya, sebaik-baiknya orang di dunia itu adalah orang yang bermanfaat buat orang banyak. Sip. Ya. Oke. Tapi Iya. Sip. ya sip. Oke. Saya Yopi. Saya Gebek. Ya. Keep talking the noise, stay safe and peace. Oke, thank you banyak Yopi. Waduh, gimana tuh Lam? Seru ya. Udah belajar banyak belum kamu Lam? Wih, banyak banget. Iya, Gitu jadi ternyata stick pun berpengaruh ya. berpengaruh banget ya. Ketahuan kalau pakai yang 20 ribuan. Di toko olahraga. Iya, olahraga. Iya, jadi ternyata emang beda ya. Jadi kelihatannya sama-sama kayu, Iya. sama-sama dipakai untuk mukul, tapi ternyata hasil suaranya beda, feel-nya beda. Oh. Dan kadang bukan ini ya, apa kalau yang nggak tahu juga, maksudnya yang nggak dijual emang di toko musik tuh entah itu original emang dari brandnya si drum itu sendiri atau ya KW atau imitasi gitu kan. Mungkin dari sticknya nggak lurus atau gimana gitu kan, terusnya bengkok. Iya, cuma untuk orang awam lah ya, kita nggak pernah menyangka bahwa efeknya akan segitu besarnya gitu. Dalam artian beda lah kalau misalnya sticknya yang satu dibuat pakai plastik, yang satu kayu, ya oke, itu terasa bedanya jelas. Nah ini dua-duanya kayu gitu dan fungsinya sama gitu. Ternyata imbasnya besar. Dan tiap-tiap ukuran juga untuk pemakaiannya juga beda-beda ya. Ternyata beda. Sama satu lagi lah, tadi juga Gebek sempat menyinggung mengenai pentingnya pemanasan, gitu. Jadi jangan lupa tuh noisemaker sebelum melakukan apapun sebenarnya ya, pastikan pemanasan dulu, gitu. Jadi jangan sampai salah urat nanti gara-gara main ngegas saja. Engkel Tangan tapi. main drum. Iya. Oke, jadi mudah-mudahan podcast kita hari ini berguna ya, khususnya untuk noisemaker yang tertarik dengan dunia drumming gitu. Tadi benar-benar banyak banget insight yang dibagi oleh Gebek, dan juga tadi dia sempat ngebahas mengenai clothing juga ya Lam ya. Iya, Jadi clothing anti kelas itu juga tadi diceritain semua seluk-beluknya. Dan Gebek juga sama Eben Burger Kill ya di Extreme Speed. Oh, ada acara TV juga Iya. tadi itu. Jadi
pastikan cekidot nih. Iya benar-benar. Oke lah, sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Hari Selasa besok akan ada tamu spesial, dan hari Jumat juga spesial. Tapi kapan sih podcast kita nggak spesial Lam ya? Spesial terus dong edisinya. Iya, dan nggak terasa kita udah lebih dari 50 edisi loh. Waduh, ini benar-benar achievement nih buat kita. Karena jujur dulu waktu kita baru mulai kayaknya nggak akan ini deh, maksudnya nggak akan lama gitu ya. Tapi ternyata dengan tanpa kesungguhan, ternyata asik juga ya podcast ya. Ternyata asik juga, bahkan ngobrol santai gitu. Dan sebenarnya kita nggak menyangka bahwa akan ada esensi yang bisa diambil gitu kan. Karena memang tujuan kita cuma ngobrol aja, menjalin silaturahmi gitu-gitulah gitu. Tapi mudah-mudahan berguna. Sampai ketemu di edisi yang berikutnya, karena tamunya tetap akan selalu jadi spesial. Gitu. Ada Ruli di sini, ada Ilham. Keep talking nice, stay safe and peace.